Apa kabar anak-anak hebat, anak-anak yang soleh dan solehah? Ketemu lagi dengan Bu Mahyati. Apa kabar kalian? Semoga kalian tetap semangat walaupun masih pembelajaran dari rumah ya. Hari ini kita akan belajar tentang tematika benda di sekitarku. Subtematika perubahan wujud benda pembelajaran 1. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, ayo semangat. Ayo belajar bersama Bu Mahyati. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang perubahan wujud. Tujuan dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini adalah dengan membaca wacana tentang perubahan wujud benda mencair, kalian dapat mengidentifikasi informasi yang terkait dengan perubahan wujud mencair dengan tepat. Kalian juga dapat menuliskan informasi perubahan wujud sesuai dengan hasil percobaan. Dengan mengamati resep, kalian dapat mengidentifikasi satuan berat baku yang digunakan. Dengan menyelesaikan soal latihan di buku siswa, kalian dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan berat benda. Dengan mengamati jenis garis dan warna dari gambar, kalian dapat mengidentifikasi jenis garis dan warna sebagai unsur dekoratif dengan benar. Kalian juga dapat menggambar seni dekoratif, kemudian menggunakan garis dan warna untuk membuat karya dekoratif dengan tepat. Masih semangat ya? Berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, kalian lebih semangat ya anak-anak. Nah, karena kalian sudah semangat, ayo
Ayo kita belajar. Perubahan wujud benda. Tentu kalian telah mengenal berbagai wujud benda. Ada berapa wujud benda? Betul, wujud benda itu ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Kalian juga tentu telah mengetahui sifat-sifatnya, bukan? Nah, apa yang terjadi jika benda tersebut dipanaskan, didinginkan, dan diletakkan di udara terbuka? Apakah benda-benda itu mengalami perubahan? Benda dapat mengalami perubahan wujud jika benda tersebut dipanaskan atau didinginkan. Perubahan wujud apa sajakah yang akan terjadi? Perubahan wujud benda di alam merupakan tanda kebesaran Tuhan. Marilah pelajari perubahan wujud benda di sekitarmu. Siapa yang suka makan es krim? Bu Guru juga suka. Nah, kalian perhatikan ya, apa sih yang terjadi jika es krim dibiarkan di udara terbuka? Es krim coklat, es krim stroberi, es krim vanila, tentunya sangat menyegarkan. Nah, bagaimana apabila es krim ditaruh di meja terlalu lama? Betul, es krimnya akan mencair. Hari ini sangat terik. Lani membeli es krim bersama teman-temannya. Beberapa saat, es krim berubah menjadi cair. Mengapa hal itu terjadi? Bagaimana jika kamu meletakkan es batu di luar? Tentu saja, lama-kelamaan es tersebut akan berubah menjadi air. Begitu bukan? Begitu juga ketika kamu memegang coklat. Lama-kelamaan coklat tersebut akan meleleh. Mengapa? Betul, coklat meleleh karena terkena panas tanganmu. Perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair atau meleleh atau juga melebur. Nah, sekarang Bu Guru akan bertanya, apa coba yang dimaksud mencair? Kalian ingat-ingat, apa yang Bu Guru sampaikan tadi? Betul, bagus anak-anak. Mencair adalah proses perubahan wujud dari padat menjadi cair. Pernahkah kalian melihat proses mencair? Es krim, lilin, mentega, boleh. Ya, es krim yang mencair, lilin yang dibakar, atau juga margarin yang dicairkan. Nah, sekarang coba kalian berikan contoh proses mencair dalam kehidupan sehari-hari. Lilin, coklat, margarin. Betul, hebat anak-anak. Lilin yang dinyalakan terkena api, maka lilin tersebut akan mencair. Coklat yang diletakkan di wajan karena terkena panas kompor, maka coklat itu pun akan meleleh. Seperti juga margarin yang akan kalian gunakan untuk menggoreng telur. Hebat! Nah, coba kalian perhatikan video berikut ini.
Nah, bagaimana anak-anak? Kalian tentu dapat menganalisa video tadi.
Sekarang, Bu Guru akan bertanya kepada kalian, apakah proses mencair terjadi juga pada logam? Coba kalian perhatikan benda yang ada dalam video tadi. Sudah ingat ya anak-anak? Bagus. Proses mencair juga terjadi pada logam. Tetapi mencair terjadi pada suhu yang sangat tinggi. Jadi, titik cairnya berbeda ya dengan es batu, es krim, atau coklat. Benda padat jika terkena panas akan mencair. Peristiwa mencair tidak hanya terjadi pada es, namun proses mencair juga terjadi pada benda-benda padat lainnya. Apakah semua benda padat mencair pada waktu yang bersamaan? Untuk memahami ini, kalian dapat melakukan percobaan. Kalian siapkan dulu bahan dan alatnya ya anak-anak. Bahan dan alatnya yaitu 4 buah gelas plastik bekas kemasan air mineral. Kemudian kalian siapkan pula es batu, coklat, kapur, dan mentega. Setelah itu, masukkan setiap benda ke dalam gelas. Satu gelas diisi dengan satu benda ya anak-anak. Letakkan gelas-gelas tersebut di ruangan yang terbuka, ruangan yang terkena cahaya matahari langsung. Kemudian, diamkan selama 15 menit. Kalian perhatikan apa yang terjadi ya anak-anak? Kalian bisa melakukannya sekarang. Tuangkan hasil pengamatan kalian di bawah ini. Bagaimana? Apa yang terjadi dengan benda-benda yang ada di dalam gelas? Kemudian, kalian simpulkan hasilnya. Coba kalian perhatikan hasil pengamatan kalian. Benda yang paling cepat mencair adalah, ayo, tadi apa yang paling cepat mencair? Kalian bisa catat ya anak-anak. Kemudian kalian simpulkan. Benda dapat meleleh pada suhu yang berbeda-beda. Karena tadi mencairnya tidak bersamaan. Nah, apa informasi penting yang bisa kalian peroleh? Betul. Es mencair jika suhunya mencapai 0 derajat Celcius. Besi dapat dicairkan jika dipanaskan sampai suhu 600 derajat Celcius. Setiap benda mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda. Suhu di mana benda mulai mencair disebut titik leleh. Selain es krim, Lani juga menyukai coklat. Apakah kalian juga menyukai coklat? Coklat adalah makanan yang digemari anak-anak. Coklat mudah mencair jika disimpan di luar ruangan. Perhatikan kemasan coklat di bawah ini ya. Manakah coklat yang paling berat? Ada coklat 120 gram, coklat 60 gram, kemudian ada coklat 70 gram. Hari ini Lani berulang tahun. Lani akan merayakan bersama teman-temannya. Ibu ingin membuatkan kue coklat untuk Lani. Lezatnya. Ibu menyiapkan bahan-bahan untuk membuat kue coklat. Bahan-bahannya yaitu 8 kuning telur,
200 gram gula tepung, setengah sendok teh garam, 5 butir telur yang diambil putihnya. Bahan yang dicampur menjadi 1 sendok teh baking powder, 25 gram coklat bubuk, 125 gram mentega, 25 gram maizena, kemudian 1 kg coklat masak. Dari resep tersebut, coba kalian perhatikan, kemudian kalian tuliskan satuan baku yang digunakan pada resep di atas. Satuan baku adalah satuan standar. Tuliskan pada kolom berikut ya, Nak. Ayo, kalian perhatikan baik-baik. Mana yang termasuk satuan baku? Bagus, kalau sudah, kalian perhatikan jawaban berikut. Satuan baku yang ada pada resep tersebut yaitu kilogram dan gram. Bagaimana jawaban kalian? Setelah kalian menemukan satuan baku yang ada, maka kalian tentunya bisa menemukan satuan yang tidak baku pada resep tersebut. Dapatkah kalian menemukannya? Kalian tuliskan ya pada kolom berikut. Ya, satuan yang tidak baku yaitu butir, kemudian sendok teh. Ayo kita berlatih anak-anak. Segar. Ada apa itu? Ada es campur, ada sop buah, ada buah naga, ada anggur, apel, melon. Untuk apa ya anak-anak bahan-bahan itu semua? Nah, ternyata selain Ibu Lani membuat kue coklat, Ibu Lani dan Lani juga akan membuat es buah. Minuman segar yang berisi buah-buahan dicampur dengan es. Ayo kita bantu Lani menimbang bahan-bahan untuk membuat es buah. Lani membutuhkan sirup untuk membuat es buah. Berat 1 botol sirup 600 gram. Berapa gram berat dari 3 botol sirup tersebut? Coba kalian hitung. Jika 1 botol 600 gram, berarti kalau ada 3 botol, ada berapa gram? Penjumlahannya bisa kalian susun ke bawah atau kalian hitung ke samping. Sudah ketemu anak-anak? Nah, 1 botol sirup beratnya 600 gram. Jika ada 3 botol sirup, maka 600 gram ditambah 600 gram ditambah 600 gram. Jadi berat semuanya 1800 gram. Kita bantu Lani menimbang buah ya anak-anak. Buah yang digunakan untuk membuat es beraneka ragam. Perhatikan berat buah pada timbangan. Berapa beratnya pir dan stroberi tersebut? Kemudian, kalian bandingkan buah manakah yang timbangannya paling berat. Coba kita samakan. Berat buah pada gambar tersebut
20 gram, dan 35 gram. Jadi, berat totalnya 55 gram. Buah manakah yang timbangannya paling berat? Buah yang paling berat yaitu 35 gram. Masih semangat ya anak-anak? Masih semangat kan anak-anak? Kita lanjut ke soal ketiga. Ibu membeli 5 kg gula pasir. Gula pasir digunakan untuk memasak kue 3 kg. Kemudian gula pasir digunakan untuk membuat es buah sebanyak 1 kg. Coba ada berapa sisa gula pasir yang masih dimiliki ibu? Kita hitung bersama ya anak-anak. 5 kg gula pasir digunakan untuk membuat kue sebanyak 3 kg. Kemudian digunakan untuk membuat es buah berapa? Ayo. Betul, 1 kg. Jadi, sisa gula pasir yang masih dimiliki ibu ada 1 kg. Kita lanjutkan ke soal keempat ya anak-anak. Lani membeli 750 gram jeruk medan. Kemudian jeruk medan dipakai untuk campuran es buah. Jeruk yang tersisa 530 gram. Berapa gram jeruk medan untuk membuat es buah tadi? Kita hitung ya anak-anak. 750 gram dikurangi 530 gram. Jadi sisa jeruk medan tersebut yaitu 220 gram. Kita lanjut soal kelima ya anak-anak. Untuk campuran es buahnya, Lani membeli 6 kantong leci. Setiap kantong beratnya 250 gram. Berapa gram berat seluruh leci yang dibeli Lani? Kita hitung bersama-sama ya anak-anak. Berat seluruh leci 6 kali 250 gram. Atau sama dengan 250 gram ditambah 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 250 gram. Jadi berat totalnya ada berapa? Betul, 1.500 gram. Di negara-negara yang mengalami 4 musim, saat musim dingin tiba akan turun salju. Salju akan mencair begitu ganti musim semi. Tahukah kamu bahwa setiap butiran salju mempunyai bentuk yang khas? Kamu akan melihat butiran salju yang bentuknya berbeda-beda. Bentuk yang berbeda ini akan bisa terlihat di bawah mikroskop. Nah, ini bentuk-bentuk butiran salju yang bisa kita lihat di bawah mikroskop. Kalian dapat menghasilkan karya seni. Untuk itu, kalian harus menggabungkan garis, bentuk, dan warna. Dengan demikian, hasilnya menjadi harmoni yang indah. Ada beragam warna, di antaranya warna primer yaitu merah, kuning, dan biru. Banyak warna yang diperoleh dari campuran ketiga warna primer tersebut. Dapatkah kamu menyebutkan warna lainnya? Bentuk juga dapat bermacam-macam, di antaranya bulat, persegi, tidak beraturan, dan sebagainya. Garis adalah goresan yang memanjang dan mempunyai arah tertentu. Garis dapat dibuat panjang, pendek, lurus, tipis, vertikal, horizontal, melengkung, berombak, halus, tebal, miring, patah-patah, dan masih banyak lagi sifat lainnya. Perhatikan gambar tadi ya. Sebutkan garis, bentuk, dan warna yang kamu amati pada gambar. Kemudian, kalian tuliskan hasil pengamatan kalian pada tabel berikut.
Bu guru akan membantu menyebutkan garis-garisnya. Di gambar tadi ada garis panjang, pendek, lurus, tipis, horizontal, miring, dan sejajar. Coba kalian amati, kemudian kalian tuliskan bentuk dan warna yang ada pada gambar tersebut. Ayo mencoba. Coba buat aneka bentuk garis. Kemudian kalian warnai sehingga bentuknya indah. Kalian gambarkan di tabel-tabel berikut ya anak-anak. Kemudian kalian warnai. Pembelajaran hari ini sampai di sini. Kalian bisa terus belajar walaupun dari rumah. Terima kasih anak soleh dan soleha. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Terus belajar, terus bersemangat. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya anak-anak. Sampai jumpa.